ini nih teman-teman, ya Allah, Bunda Ragica baik banget ini ngasih murbei atau biasanya saya bilangnya buah arben. Ini hasil panennya, kalenya dapat 1 ember. Saya mau cuci dulu, nanti kita timbang ada berapa gram ya kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Halo teman-teman semua, hari ini saya mau panen kale yang cukup banyak. Tapi sebelum panen kale, saya mau unboxing dulu paket kiriman dari kebun Ragica. Nah teman-teman simak terus videonya dan jangan lupa di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Nah teman-teman, ini paket dari kebun Ragica atau Bunda Ragica aja ya saya bilangnya. Nah sebelum saya unboxing paketnya isinya apa aja, saya ceritain dulu nih teman-teman. Jadi kebun Ragica itu waktu dulu pernah beli benih-benih kale di toko keluarga Asoy. Terus yang tumbuh itu kale nero, kale red trouble, sama kale red Russian. Sementara kale kerlinya itu nggak tumbuh. Terus Bunda Ragica coba semai lagi, tetap nggak tumbuh. Nah saya tonton videonya, terus saya janji mau ngasih 1 kale kerli ke Bunda Ragica. Kebetulan si kale kerlinya ada di kebun atap rumah ini, jadi saya kirimlah kale kerli. Terus Bunda Ragica mau beli lagi kerlinya 1. Nah jadi 2 tuh teman-teman. Terus saya kasih kale nero yang masih kecil, terus tanaman baby buncis kayaknya, sama 1 lagi itu pohon anggur. Nah karena kebetulan Bunda Ragica itu tinggalnya di Cimahi dan jarak dari rumah saya itu nggak terlalu jauh, 45 menit juga udah nyampe. Jadi suami saya yang nganterin barangnya teman-teman. Tapi pulang-pulang dikasih lagi paketan lagi ini. Jadi ini semuanya dikasih sama kebun Ragica loh teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat isinya itu apa. Kita unboxing, kita lihat dalamnya atau isinya apa aja teman-teman. Nah ini waktu kemarin saya nanya itu bunga dahlia teman-teman. Sebenarnya saya belum pernah nanam bunga dahlia, tapi nggak apa-apa. Soalnya saya pernah bilang pengen nyoba nanam bunga-bunga di kebun atap rumah ini. Barangkali aja kalau nanam bunga-bunga si hama-hamanya pada larinya ke bunga. Jadi untuk pengalihan tanaman supaya nggak diserang hama. Ini bunga dahlianya kayaknya baru ditanam beberapa hari, tapi udah kelihatan tumbuh. Pucuknya tuh udah keluar teman-teman, udah aktif. Ini kayaknya harus disimpan dulu di tempat yang teduh. Kita lanjut lagi. Nah kalau yang tinggi ini itu bunga turi, tapi saya lupa nanyain jenisnya teman-teman. Nggak tahu turi merah apa turi putih. Ini pohonnya udah lumayan tinggi teman-teman, ada sekitar 50 sentian. Kita lanjut lagi ke tanaman berikutnya. Nah ini nih teman-teman, ya Allah, Bunda Ragica baik banget ini ngasih murbei atau biasanya saya bilangnya buah arben. Ini udah banyak sekali buah-buahnya, ya Allah, ya Alhamdulillah. Sebenarnya saya punya tanaman murbei ini, cuman belum berbuah teman-teman. Mungkin teman-teman yang ngikutin video saya yang waktu unboxing paketnya terus nanam bibit murbeinya tahu ya si murbeinya dulu seperti apa, tapi udah lama nggak diupdate. Teman-teman penasaran nggak si murbeinya sudah setinggi apa? Nanti insya Allah di video berikutnya saya mau update semua bibit-bibit yang waktu itu saya beli dari online shop. Termasuk di video besok juga saya mau update pohon anggur yang beri-beri anggurnya itu sudah segede lencak mungkin ada ya teman-teman. Makasih ya ini Bunda Ragica, murbeinya dikasih yang udah berbuah. Dan ini buahnya lumayan lebat sekali. Terus ada kresek nih teman-teman. Kita lihat ya isinya apa. Kita buka ya teman-teman, isinya apa. Ini jadi nggak enak ngasih, malah dikasih lagi teman-teman. Nah teman-teman, ini dikasih manset
Mansetnya ada 3 lagi. Ya Allah, Bunda Ragica baik banget. Ini makasih loh. Kita lihat lagi ada apa lagi nih, kayaknya ada biji-bijian nih teman-teman. Kita ambil semuanya, biji-biji apa aja nih. Ini simpan dulu. Ini ada 4 biji-bijian. Ini udah kelihatan jelas nih, bunga matahari. Oh iya benar, tulisannya bunga matahari. Wow, dikasih banyak teman-teman. Terus ini kata Bunda Ragica cabe, cuman cabenya nggak tahu namanya. Cuman bentuk cabenya itu kayak labu. Ntar kita tanam ya teman-teman. Penasaran juga sama bentuk si cabenya yang percis kayak labu. Nah kalau ini itu kata Bunda Ragica itu benih-benih bunga, nggak tahu bunga apa aja nih. Ntar kita coba tanam juga ya teman-teman. Lumayan buat mengendalikan hama barangkali aja. Kalau di kebun atap rumah ini ada bunga-bunga, si hamanya pada tertariknya lebih ke bunga ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi udah unboxing kiriman tanaman dari Bunda Ragica, dikasih manset juga, terus dikasih benih-benih juga. Makasih banyak Bunda Ragica, nggak enak nih udah ngasih tapi malah dikasih lagi. Nah buat teman-teman yang mau tahu kebun Ragica itu seperti apa, terus ditanami tanaman apa aja, nanti teman-teman bisa cek di kolom komentar. Nanti kalau Bunda Ragica komen, saya kasih pin, teman-teman bisa cek, bisa lihat kebun-kebun yang banyak ditanami sayuran dan buah-buahan. Terutama itu kalenya, ya Allah, kaleneronya itu besar banget. Kalau kalenero di kebun atap rumah ini mah kalah sama yang ditanam Bunda Ragica. Dan itu kaleneronya dulu benihnya dibeli di toko keluarga Asoy. Ya teman-teman, jangan lupa mampir ke channel kebunnya Ragica, terus subscribe. Kita lanjut lagi teman-teman, kita panen kale yang banyak. Nah kebanyakan kalau musim hujan kayak gini, si tanaman kalenya banyak yang busuk batang, banyak yang lonyot-lonyot teman-teman. Tapi alhamdulillah di kebun atap rumah ini aman loh. Saya belum nemuin satu kale pun yang batangnya lonyot-lonyot, yang mati gara-gara busuk batang teman-teman. Kok bisa ya teman-teman? Si tanaman kalenya walaupun diguyur hujan tapi nggak busuk batang. Nah teman-teman mau tahu apa yang saya kasih di media tanam kale ini sampai si tanaman kalenya nggak busuk batang? Nah saya kasih tahu nih teman-teman. Yang saya kasih sama media tanaman kale ini cuman humus daun bambu. Kenapa harus humus daun bambu? Karena di dalam humus daun bambu itu ada jamur yang namanya trichoderma. Jadi jamur itu salah satu fungsinya mencegah layu fusarium, busuk batang. Pokoknya jamur itu bagus buat melawan patogen-patogen jahat yang ada di tanaman. Ya udah kayaknya segini teman-teman. Nah walaupun musim hujan tapi alhamdulillah tanaman kale terutama di kebun atap rumah ini gak ada yang busuk batang. Kita lanjut lagi. Gak bawa wadah teman-teman, simpan aja dulu di sini. Ini yang di sebelah sini malahan si daunnya udah pada hijau, udah pada kuning-kuning, udah tua gara-gara nggak dipanen. Kalau enak ya dimakan, kalau nggak enak ya berakhir di kompos. Lagi ya. Di video selanjutnya saya mau ngasih tips bagaimana cara pindah tanam tanpa ribet, tanpa harus disimpan dulu di tempat yang teduh.
Kita lanjut lagi panennya. Kita petik kalenero. Nih kalenero yang diserang ulet habis diguyur hujan itu seger. Goyang-goyang dulu. Kita petik aja teman-teman. Kita panennya yang agak banyakan. Nah ini sisain segini cukup. Ini makin kesini daunnya makin gede-gede. Kita lanjut lagi. Seneng ya teman-teman punya kebun di atap rumah. Mau sayuran tinggal petik. Ya, apalagi kalenero bisa panen berkali-kali. Ini kalau nggak salah panen yang keempat teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu buat nanam kale. Kalau teman-teman yang belum punya bibitnya bisa beli di toko keluarga Asoy. Nomor WA-nya ada di deskripsi video ini. Ini cukup apa petik lagi? Saya nih satu lagi nih teman-teman. Kita lanjut lagi. Ini di antara kale-kale yang lain, ini kale yang paling pucat warnanya. Kalau saya lebih suka sebutnya kale albino. Kenapa teman-teman? Ini warna daunnya itu seperti ini, padahal dikasih pupuk yang sama, metannya sama, tapi daunnya itu kayak yang kekurangan unsur hara nitrogen teman-teman. Tapi emang dari kecilnya juga seperti ini. Aneh menurut saya, makanya saya bilang kalenya albino. Karena sedikit ke kuning-kuningan. Ini mau dikasih pupuk apapun tetap kayak gini. Nggak tahu kalau misalkan diganti media tanamnya ya teman-teman. Nah langsung aja kita panen. Ini panen sekarang itu lumayan agak banyak. Nanti kita coba timbang hasilnya ada berapa gram ya teman-teman. Satu apa dua lagi ya teman-teman. Ini kayaknya satu ini cukup. Kale-kale yang di sebelah sini udah dipanen, udah dipetik. Ini hasilnya. Kita lanjut lagi, masih ada 3 polybag lagi kalenero yang mau dipanen. Nih teman-teman yang di sebelah sini kita petik aja. Kita panen kale yang banyak hari ini. Kale kamu aku petik, tumbuh lagi yang subur, cepat mengeluarkan anak. Biar aku nggak semai terus benih kale, jadi nanti tinggal tanam anakan kamu ya, biarinlah disebut ODGJ, ngobrol sama tanaman. Tanaman juga kan makhluk hidup teman-teman, jadi tanamannya diajak ngobrol supaya tumbuh subur. Ini kayaknya satu lagi yang ini. Nah ini udah nih, kita lanjut ke polybag berikutnya. Mungkin durasi videonya nanti agak lamaan, nggak apa-apa ya teman-teman ya, biar teman-teman bisa menikmati panen online kale-kale yang banyak di kebun atap rumah ini. Ini kalau teman-teman di rumah yang udah punya tanaman kale terus suka dimasak apa, dibikin apa yang enaknya. Kita lanjut lagi petik kalenya. Ini kayaknya udah kepenuhan megangnya. Saya mau simpen dulu ya teman-teman di tempat kale red double yang tadi. Kita lanjut lagi. Ini mungkin 2 lagi nih yang di pohon ini. Nah udah cukup, sisain. Kita lanjut lagi, masih ada 1 polybag lagi teman-teman. Ini walaupun dalam 1 bungkus si bibit kale yang tumbuhnya itu beda-beda. Ada yang bagus, ada yang menguncup kayak bunga, ada yang albino yang tadi saya liatin. Terus ada yang tengahnya keunguan kayak ini nih.
agak sedikit keunguan, agak sedikit pink gitu warnanya teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Semoga jelas di kameranya, semoga kelihatan. Nah, kayaknya ini udah cukup. Kita simpan lagi di tempat yang tadi. Nah, dan yang terakhir kita petik atau kita panen kale jenis Siberian. Kale Siberian ini salah satu jenis kale yang menurut saya waktu disemai itu cepat buat tumbuhnya teman-teman. Selain kale ini, kale Red Trouble juga juara. Waktu itu saya semai lagi udah tumbuh lagi banyak teman-teman. Nanti ya di video selanjutnya saya mau pindah tanam. Ada kale Red Trouble yang lumayan cukup banyak. Terus ada pakcoy 3 warna yang waktu itu saya pernah update hasil semaiannya. Terus ada apa lagi ya? Lupa lagi teman-teman. Kita lanjut lagi. Ini kelamaan gak dipanen, jadilah kuning seperti ini teman-teman. Jadi tua. Sayang nggak bisa dimakan, jadi berakhirnya dikompos nanti. Yang mana lagi ya teman-teman? Kayaknya ini mah udah. Kita lanjut lagi. Nah ini nih, ini daunnya sempat patah, tapi saya nggak petik, biarin aja. Walaupun patah, daunnya tetap bisa tumbuh. Dan sekarang kita panen aja daun yang pernah patahnya. Ini berapa ya? Ini kayaknya udah teman-teman. Untuk Siberian sedikit kayaknya panennya. Ada satu planter bag lagi, kita panen aja yuk teman-teman. Ini yang mana yang mau dipetik? Kayaknya ini nih yang di bawah, udah tua banget. Gede kayak gini batangnya. Yang mana lagi? Kayaknya ini nih. Terus mana lagi ya? Yang ini mungkin ya. Sama yang ini. Agak susah. Nah, cukup sisain segini. Dan ini hasil panen kale Siberiannya. Saya mau cuci dulu, ini agak sedikit kotor, dan nanti kita satuin, kita lihat panennya dapat berapa gram ya teman-teman. Teman-teman, ini hasil panennya, kalenya dapat 1 ember. Saya mau cuci dulu, nanti kita timbang ada berapa gram ya kira-kira. Simak terus videonya ya. Nah teman-teman, kita timbang si kalenya ada berapa ons. Ini timbangannya udah 0. Ini kale Red Trouble-nya ada 1 ons. Nah, kita lihat yang jenis Siberian ada berapa. Ini hampir 2 ons. Dan yang terakhir ini kale Nero, kita timbang ada berapa. Ini hampir 3 ons teman-teman. Jadi kalau dijumlah jadi berapa teman-teman? Ayo hitung. 1, 2, 3. Kita timbang aja semuanya, kayaknya cukup. Ini maaf kalau misalkan gambarnya agak gelap teman-teman, soalnya ini di bawah. Jadi ini totalnya teman-teman 625 gram, setengah kilo lebih, 1 ons. Nah teman-teman, ini hasil panen ketiga jenis kale yang tadi dipanen di kebun atap rumah. Ini udah dicuci bersih dan tadi juga udah ditimbang.
Terus saya mau ngucapin terima kasih lagi buat Kebun Ragica yang udah ngasih bibit-bibit tanaman. Nah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dah.